Pada tahun 2011, seorang remaja bernama Alexis Rasmus, yang biasa dipanggil Lexi, berusia 16 tahun, dia tinggal bersama keluarganya di Ogden, Utah, sebuah kota yang indah dan tidak terlalu besar. Terletak di utara Salt Lake City, Lexi memiliki hubungan yang sangat erat dengan keluarganya, terutama dengan saudara-saudara yang ia anggap sebagai teman dekat. Lexi adalah seorang gadis rambut panjang pirang dan mata hijau yang besar, selalu tampak ceria dan penuh semangat. Dia dikenal sebagai seorang remaja yang ramah, optimis, dan selalu senang-senang. Sosok yang supel membuatnya mudah diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Banyak teman-temannya menggambarkan Lexi sebagai orang yang punya selera mode khas yang sering disebut sebagai anak scan. Gaya ini mencakup rambut yang dicat warna-warni gelap atau riasan dramatis tindik unik dan pakaian mencolok. Lexi sendiri memiliki beberapa tindik, termasuk di bibir dan telinganya, semakin menonjolkan kepribadian yang bebas dan kreatif kalau versi orang Amerika ya. Di Facebook dan di MySpace, Lexi membagikan foto-foto bersama teman-temannya. Saat itu mungkin karena Facebook dan MySpace lagi rame-ramenya, lagi tenar-tenarnya, nggak seperti Instagram sekarang mungkin, jadi dia memanfaatkan fitur itu. Dan masa remaja Lexi sering mendesain halaman mereka dengan kode-kode khusus dan memasang lagu favorit untuk memperlihatkan kepribadian mereka. Lexi juga dikenal memiliki minat besar terhadap seni, sering membuat karya-karya kreatif dan suka bernyanyi. Namun meskipun kepribadiannya tampak bagus, semua orang menilai dia bagus, tetapi Lexi seperti banyak remaja lain tengah mencari identitas dia di dunia remaja khususnya. Dalam proses itu, dia beberapa kali berteman dengan orang-orang yang kurang memberi pengaruh baik atau istilahnya salah bergaul. Lexi mulai mencoba hal-hal baru penuh dengan risiko, seperti bereksperimen dengan zat-zat tertentu dan membawanya ke berbagai masalah. Ada kalanya Lexi meninggalkan rumah tanpa izin, tetapi biasanya dia hanya menginap di rumah teman dan kembali beberapa hari kemudian. Salah satu teman dekat Lexi adalah seorang gadis bernama Brenna yang tinggal tidak jauh dari keluarga Milberg. Eric dan dia adalah pasangan yang dikenal di lingkungan, bukan karena hal positif tetapi karena aktivitas mereka yang mencurigakan. Pasangan ini terlibat dalam perdagangan obat-obat terlarang dan sering terlihat memiliki tamu yang keluar masuk rumah mereka sepanjang waktu. Rumah mereka tidak terawat, mencerminkan kekacauan di dalamnya. Tetangganya sering melihat Eric, seorang pria bertubuh besar dengan tubuh penuh tato, dan dia yang juga tidak selalu tegang bertengkar hebat di depan umum. Suatu kali seorang saksi bahkan mendengar Eric mengancam akan menyerang dia menggunakan benda logam. Meskipun para tetangga beberapa kali melaporkan mereka ke polisi, pasangan itu tampaknya tidak terganggu oleh laporan itu. Banyak warga sekitar akhirnya memilih untuk tidak memedulikan mereka. Yang membuat situasi ini semakin mengkhawatirkan adalah bahwa pelanggan utama pasangan itu sebagian besar adalah remaja. Mereka sering mengadakan pesta di rumah, di mana hampir semua tamu adalah anak-anak muda, sementara Eric dan dia satu-satunya orang dewasa. Brenna akhirnya memperkenalkan Lexi kepada pasangan Milberg itu, dan pasangan Milberg ini antara Eric dan istrinya itu, yang menjadi awal dari masalah besar dalam hidup Lexi. Akhirnya mereka bertanya kepada Lexi apakah ia ingin mengasuh anak. Semua berawal ketika Lexi mulai memberi alkohol dari mereka, hanya sesekali. Namun tak lama kemudian ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di rumah mereka, dan para tetangga melihat di sana sepanjang waktu. Pada musim semi tahun 2011, Lexi dan mereka menjadi sangat dekat, hampir seperti saudara satu rumpun. Mereka merokok ganja bersama, minum bersama, dan terkadang Lexi bahkan membantu menjaga anak-anak mereka. Lalu di kemudian hari, akhirnya Eric dan mereka sebenarnya memiliki 2 orang putri. Yang satu berumur 9 bulan dan satu lagi berumur 6 tahun. Jadi mereka memiliki 2 anak kecil di rumah itu, tempat orang datang dan pergi untuk membeli narkoba. Mereka bahkan mengadakan pesta besar di akhir pekan dengan anak-anak itu di dalam rumah, di lingkungan tempat tinggal mereka tinggal itu. Akhirnya mereka bertanya kepada Lexi, apakah ia ingin mengasuh anaknya sehingga mereka bisa keluar dan menikmati waktu pribadi mereka, atau melakukan apapun yang mereka suka. Lexi selalu ingin mendapatkan sedikit uang tambahan, jadi ia setuju aja sih. Dan akhirnya dia harus menjaga anak mereka.
beberapa kali. Lalu sampai pada bulan September 2011, mereka bertanya kepada Lexi, apakah dia bisa menjaga anak selama 1 minggu, 1 malam, sehingga mereka bisa membeli barang-barang untuk ulang tahun putri mereka yang akan datang. Lalu akhirnya Lexi setuju, dan pada hari Sabtu tanggal 10 September dia pergi ke rumah keluarga Milberg. Sepanjang malam, Lexi terus mengirim pesan kepada ibunya, Dawn, dan semua tampaknya baik-baik saja. Pada satu titik, Lexi memberitahu ibunya bahwa Eric dan mereka telah kembali ke rumah, meletakkan beberapa barang dan kemudian pergi lagi. Lexi memberitahu Dawn bahwa mereka tidak akan kembali untuk sementara waktu. Jadi ibunya menyuruh untuk tinggal di sana. Sudah sangat larut malam mereka kembali. Jadi ibunya agar Lexi tidur di sana dan pulang keesokan paginya. Dia menjaga anaknya hingga larut malam. Dia ingat ketika dia masih kecil, terkadang dia akan menjaga anak-anak itu dan tidur di sofa sampai orang tua itu pulang. Akhirnya ibunya Lexi atau Dawn mengirim 10 pesan kepada Lexi, tetapi tidak mendapat respon. Dia pikir mungkin Lexi baru saja tertidur, jadi dia tidak mengirim pesan lagi. Mengingat pesan untuk memastikan dia dibayar dan pulang ke rumah pada pagi hari. Tetapi ketika pagi tiba, Lexi masih belum pulang. Dawn atau ibunya mencoba menelpon dan mengirimkan pesan lagi, tetapi tidak ada yang merespon. Karena khawatir, dia memutuskan untuk pergi ke rumah keluarga Milberg untuk melihat apa yang terjadi. Dawn pernah bertemu dengan mereka sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat Eric. Dia langsung mendapat firasat buruk tentangnya. Dia pria bertubuh besar dan tampak menakutkan, tinggi, berotot, dan janggut tebal, tato di mana-mana, termasuk tato penjara di bawah salah satu matanya yang bisa berarti banyak hal yang berbeda. Ibunya Lexi akhirnya bertanya kepada Eric, dan mereka bertanya di mana Lexi berada, tetapi mereka berkata nggak tahu. Mereka berkata mereka pulang sekitar jam setengah 12 malam, meletakkan beberapa barang, tetapi Lexi lah yang keluar, bukan mereka. Mereka berkata kalau Lexi tidak mengirimkan pesan kepada pacarnya sepanjang malam dan berencana untuk menemukan di sekolah dasar terdekat. Dawn mengenal pacarnya, jadi dia mendapatkan nomor teleponnya dan menelponnya. Dia membenarkan kalau mereka telah mengirimkan pesan, tetapi mereka tidak pernah bertemu. Terakhir kali dia mendengar kabar dari Lexi adalah sekitar pukul 12:30 dini hari pada tanggal 11 September 2011. Dia tidak mendengar kabar darinya sejak dia pergi untuk mengasuh anak-anaknya Eric itu. Seperti yang dapat dibayangkan, Dawn bahkan lebih khawatir sekarang. Dia memutuskan untuk menelpon polisi. Dia pikir mungkin Lexi melarikan diri, terutama karena dia pernah melakukan sebelumnya di masa lalu. Namun kali ini ia tidak memberikan tahu ibunya kemana akan pergi dan mengemasi barang bawaannya. Rasa aneh pun muncul. Jadi ibunya berharap yang terbaik seperti kebanyakan orang situasi itu, tetapi ketika ia menelpon polisi, mereka memperlakukan hilangnya Lexi seperti kasus remaja melarikan diri, dan polisi mulai mencari kesana sini. Lalu polisi mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada Lexi dan menanyai kepada teman-temannya Lexi, termasuk orang terdekat Lexi. Teman Lexi memberitahu polisi bahwa Lexi pergi menemui seorang teman, tetapi mereka tidak tahu kemana dia pergi. Polisi juga menanyakan teman laki-laki Lexi, tetapi dia tidak mengetahui bahwa dia tidak melihat Lexi pada malam itu. Teman-teman Lexi takut berbicara dengan polisi karena Lexi bergaul dengan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Masyarakat mencoba membantu menemukan Lexi dengan mengadakan konferensi pers, acara peringatan, dan menyebarkan pamflet. Namun minggu berlalu, Lexi nggak ditemukan sampai saat itu juga. Orang-orang mulai curiga bahwa sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi. Dawn atau ibunya salah satu teman Lexi merasa bahwa Lexi sudah meninggal. Dia merasa hal itu semakin kuat ketika dia bertemu dengan Eric dan Adai di toko kelontong beberapa minggu setelah Lexi meninggal. Eric dan Adai bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Eric tidak menanyakan Lexi kepada Dawn. Hal ini membuat Dawn semakin curiga terhadap Lexi dan Adai. Polisi juga curiga Eric dan Adai mungkin telah menanyai mereka beberapa kali. Eric bersifat defensif. Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia bukan ayah Lexi, jadi dia tidak tahu di mana Lexi berada.
Eric juga mengatakan bahwa kalau Lexi adalah anak berusia 16 tahun dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Jadi dia bisa melipir kemana aja gitu. Gak tahu kemana arahnya. Teman Lexi yang lain bernama Brenna memberitahu polisi lebih banyak tentang hubungan Lexi dengan Eric dan Adeira. Brenna mengatakan bahwa Eric dan Adeira memberi Lexi narkoba, termasuk metamfetamin gitu loh, atau heroin atau sanas atau jenis minum narkoba gitu. Mereka bahkan membayar Lexi dengan narkoba untuk mengasuh anak-anak mereka. Brenna juga mengatakan bahwa kalau Eric mengajari Lexi cara menggunakan metamfetamin itu. Brenna juga mengatakan kalau Eric dan Adena tidak hanya menjual narkoba kepada Lexi, tetapi mereka juga meminta untuk berhubungan berhubungan bertiga dengannya. Brenna mengatakan kalau Lexi sering pergi ke rumah Eric dan Adaira. Tidak hanya untuk narkoba, tetapi juga untuk perhubungan. Mereka bahkan kadang-kadang bertemu di hotel. Brenna mengatakan kalau dia curiga terhadap Eric setelah Lexi menghilang. Brenna tidak mendengar kabar Lexi daripada hari Minggu tanggal 11 September kemarin. Jadi dia tidak pernah pergi ke rumah Eric dan Adaya untuk menanyakan. Eric mengatakan kalau Brenna bahwa dia tidak menyakiti Lexi dan tidak ada hubungannya dengan hilangnya Lexi. Namun Lexi tidak ditemukan dan Brenna mulai berpikir bahwa Eric berbohong. Eric dan Adaya atau sepasang suami istri itu menjadi orang utama yang dicurigai dalam kasus itu. Polisi mulai menyelidiki mereka lebih lanjut dan menemukan kalau Eric memiliki catatan kriminal yang panjang. Lalu pada tanggal 7 Oktober di tahun yang sama, 2011 itu, sekitar sebulan setelah Lexi menghilang, Eric dan Adaya ditangkap. Adaya ditangkap karena penipuan resep dan Eric ditangkap karena melanggar semasa percobaan. Polisi menggeledah rumah Eric dan Adaya, tetapi tidak pernah mengatakan apa yang mereka cari. Dua rekan geng Eric kemudian memberitahu polisi bahwa Eric telah menghubungi mereka pada malam hilangnya Lexi. Eric meminta mereka untuk datang ke rumahnya untuk membawa mobil. Salah satu rekan geng Eric mengatakan kalau dia pergi ke rumah Eric pada hari Senin tanggal 12 September kemarin dan Eric meminta bantuan untuk memindahkan mayatnya. Lexi meninggal karena overdosis di rumah Eric dan dia pada malam tanggal 10 September dia kemudian membuang tubuh Lexi di hutan dekat jalan raya. Polisi bertanya kepada Eric mengapa mereka tidak memanggil polisi, dan Eric menjawab bahwa mereka tidak ingin kembali ke penjara dan dia juga khawatir kehilangan anak-anak mereka. Eric juga khawatir kalau tubuh Lexi tidak cukup tersembunyi di hutan dan seseorang akan menemukannya bila sampai ada penggeledahan. Eric dan Adaya kembali ke tempat mereka membuang tubuh Lexi di dekat jalan raya 184 di Sungai Weber. Tubuh Lexi berada di balik beberapa dedaunan, tetapi tidak tersembunyi dengan baik. Mereka memutuskan untuk memindahkan tubuhnya jauh lebih ke belakang dan bahkan mencoba menggali lubang sendiri, tetapi tanahnya terlalu keras. Akhirnya mereka memasukkan tubuh Lexi ke dalam kantong sampah dan pergi. Seorang anggota geng yang lain kemudian pergi ke polisi dan mengatakan kalau Eric telah menceritakan kepada apa yang terjadi. Tetapi dia menolak membantu karena dia mengetahui bahwa kejahatan itu melibatkan seorang gadis remaja. Pria itu kemudian pergi ke pengacaranya, yang kemudian pergi ke kantor polisi juga. Polisi akhirnya menemukan tempat di mana tubuh Lexi dibuang pada tanggal 18 Oktober. Lexi telah hilang selama lebih dari 5 minggu. Apa yang ditemukan polisi sangat mengerikan. Tubuh seorang gadis terlipat dalam posisi janin, sebagian dimasukkan ke dalam kantong sampah. Tubuh itu sangat membusuk sehingga sulit menentukan apakah itu benar-benar Lexi. Namun cat kuku, neon, perhiasan, bentuk rahang membuat polisi yakin bahwa itu adalah Lexi. Mereka telah melihat begitu banyak foto Lexi sehingga mereka merasa dapat mengenali dimanapun dia. Polisi memberitahu publik kalau mereka telah menemukan sebuah tubuh, tetapi mereka tidak mengatakan apakah itu Lexi atau bukan. Polisi menemukan tubuh itu di Morgan County dan kemungkinan besar itulah tubuh gadis remaja Ogden yang hilang. Reporter berita bernama Julianne Hawley pergi ke North Ogden. Tempat polisi mengatakan mereka masih menyelidiki petunjuk. Polisi membawa tubuh itu ditemukan dan mempertanyakan apakah itu tubuh remaja Alexis Richmond yang hilang. Polisi berharap dapat mengidentifikasi tubuh itu pada hari itu, tetapi ternyata lebih rumit dari yang mereka kira. Teman-teman dari keluarga Lexi berkumpul di kantor polisi North Ogden, menunggu untuk mendengarkan berita tentang sahabat mereka, Alexis Richmond. Polisi menemukan tubuh di Morgan County dan kemungkinan besar itu adalah tubuh Alexis.
yang membuat cemas. Polisi sedang menyelidiki tersangka, tetapi mereka tidak mengidentifikasi siapapun awalnya. Mereka menanya Eric dan Adia di Marburg apa yang baru-baru ini ditangkap polisi karena tuduhan narkoba yang terkait. Tetapi bagi keluarga Lexi, yang terpenting adalah mengetahui apakah tubuh itu adalah tubuh anak mereka. Sangat sulit. Polisi tidak berkomentar sementara mereka menunggu pemeriksaan medis untuk mengidentifikasi tubuh. Mereka mengatakan kalau mereka akan memberitahu publik ketika mereka memiliki informasi lebih lanjut tentang penyelidikan. Pemeriksaan medis belum mengidentifikasi tubuh, sehingga polisi tidak akan merilis informasi apapun itu. Mereka mengatakan kalau mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan medis untuk menyelesaikan masalah otopsi itu. Lalu tubuh Lexi segera dikirim untuk diidentifikasi. Sidik jari dan catatan gigi digunakan untuk mengidentifikasinya. 4 hari kemudian pada tanggal 22 Oktober, polisi mengonfirmasikan mereka kalau telah menemukan Lexi. Mereka secara resmi mengumumkan bahwa Adia dan Eric atau pasangan suami istri itu adalah tersangka utama dalam kasus kematian Lexi. Tubuh Lexi juga dikirim ke pemeriksaan medis untuk dilakukan otopsi lengkap. Tidak ada trauma luar pada tubuhnya dan penyelidikan tidak berpikir bahwa dia meninggal karena penyebab alami. Namun mereka sekarang memperlakukan kasus ini sebagai penghabisan. Penyelidik tidak berpikir kalau Eric dan istrinya itu bermaksud untuk menghabisi Lexi. Jika mereka memberi obat-obatan, itu dianggap sebagai penghabisan karena kelalaian. Sementara itu, seorang narapidana lain yang berada di penjara bersama Eric pada saat itu juga maju ke polisi. Dia mengatakan kalau Eric telah secara terbuka berbicara tentang menghabisi Lexi. Narapidana itu mengingatkan suatu waktu di mana Eric mengatakan, "Saya harap cepat dan turun salju sebelum polisi berburu." Dengan kata lain, dia ingin tubuh Lexi tertutup salju sehingga para pemburu tidak akan menemukannya. Dia juga menyebutkan dirinya sebagai pengawas kawanan. Dia mengatakan kalau Eric merasa bahwa itu adalah tugas untuk memperkenalkan remaja pada narkoba. Dia mengatakan remaja akan menggunakan narkoba, jadi mereka mungkin melakukan dengan seseorang yang dapat membantu mereka. Saya tidak tahu bagaimana ini masuk akal. Ini benar-benar gila bagi orang seperti saya ini. Seperti Anda tidak akan mengajari anak berusia 16 tahun cara menggunakan bola lampu untuk menghisap narkoba. Mungkin tidak. Jika mereka harus mengetahuinya, biarkan mereka mencari tahu sendiri. Lalu pihak kepolisian pun menggeledah rumah Eric dan Adia beberapa kali kemudian. Mereka menemukan satu tempat di rumah itu di mana karpet sengaja dilepas. Mereka menemukan noda darah yang menutupi lantai di tempat karpet itu hilang. Penyelidik juga menyita 2 mobil berbeda dari rumah itu. Mereka berharap dapat menemukan bukti yang menunjukkan kalau Eric dan dia telah membawa tubuh Lexi ke tempat dibuang. Sementara mereka menunggu hasil penyelidikan, hasil otopsi pun terhadap Lexi keluar. Hasil otopsi menunjukkan kalau Lexi memiliki 7 kali dosis mematikan metamfetamin dalam tubuhnya bersama dengan obat-obatan lain seperti heroin. Pemeriksaan medis mengatakan kalau Lexi pasti telah mengonsumsi obat-obatan itu pada malam hari Sabtu tanggal 10 September 2011. Dan kalau Lexi kemungkinan meninggal beberapa jam kemudian pada tanggal 11 September. Polisi bertanya-tanya apakah yang menyebabkan Lexi memiliki begitu banyak obat-obat yang berbeda dalam tubuhnya dan dalam jumlah yang begitu besar. Eric tidak berbicara sama sekali. Dia bertingkah seolah-olah dia benar-benar terkejut mereka menemukan Lexi meninggal. Dia mengatakan kalau dia benar-benar mengira dia melarikan diri, bahwa dia masih hidup selama ini. Dia tidak tahu bagaimana Lexi meninggal dan Lexi di sisi lain akhirnya memberitahu penyelidik semua yang telah terjadi. Istrinya, Adia itu mengatakan bahwa dia telah menjemput Lexi sekitar pada tanggal 10 September. Awalnya mereka berencana untuk meminta Lexi mengasuh anak-anak mereka saat mereka pergi membeli barang-barang untuk ulang tahun putri mereka. Tetapi mereka akhirnya membatalkan hanya menongkrong dengan Lexi. Salah satu teman Lexi dengan datang sebentar karena mereka ingin membeli pil dan ganja sekitar $100 dari Adia, istrinya Eric itu. Adia mengatakan kalau mereka telah sering menongkrong dengan Lexi sejak mereka bertemu pada musim semi pada tahun 2011. Awalnya Lexi membeli ganja dari mereka, tetapi kemudian di musim panas dia mengatakan bahwa Lexi meminta obat-obatan yang lebih keras. Dia ingin pasangannya itu mengajarinya cara menggunakan metamfetamin dan cara menggunakan heroin. Dia juga mengatakan kalau pada bulan Agustus, Lexi bertanya apakah dia bisa berhubungan dengan Eric dan dia
Adia, istrinya itu. Dia mengatakan kalau mereka setuju dan bahwa hubungan itu antara mereka bertiga dimulai. Tetapi tapi kami semua tahu bahwa ini adalah orang dewasa yang mengambil keuntungan dari seorang remaja yang sangat rentan. Ini sama sekali bukan hubungan, ini adalah penyerangan menurut kepolisian. Lalu pada tanggal 10 September, anak-anak Eric dan Adia tidur. Eric kemudian bertanya kepada Adia dan Lexi apakah mereka ingin menggunakan narkoba. Mereka menjawab ya. Eric menyampaikan 3 jarum suntik heroin dan menyuntikkan dirinya sendiri di kamar mandi. Sementara Eric menyuntikkan dirinya sendiri dan kemudian Lexi juga melakukan hal yang sama. Setelah menggunakan narkoba, Adia dan Lexi berkendara selama 30 menit ke Wiregrass 24 jam. Mereka terlihat pada rekaman keamanan pada pukul 10.20 malam. Berjalan ke dalam toko dan mengisi resep untuk obat penghilang rasa sakit. Kemudian mereka meninggalkan toko, mereka berkeliling sebentar, membeli banyak obat di tempat lain dan kemudian kembali ke rumah. Mereka kembali sekitar tengah malam. Eric mengatakan kalau dia telah menyiapkan 3 jarum suntik heroin. Dia menyuntikkan dirinya sendiri dan mengatakan kalau dia melihat Eric menyuntikkan Lexi di leher dan kemudian menyuntikkan diri sendiri. Dia kemudian menuntun Lexi ke kamar mandi dan menyiapkan mandi air hangat untuknya. Lexi duduk di bak kamar mandi selama 45 menit. Tapi ketika Adia memeriksa, dia masih kedinginan. Dia mengeluarkan Lexi dari bak mandi, membungkusnya dengan selimut dan membaringkannya di tempat tidur. Sementara itu, pasangan suami istri itu keluar untuk merokok. Ketika mereka kembali 30 menit kemudian, Lexi masih di tempat tidur, tetapi tidak ada respon. Dia tidak bernapas, ada juga lendir keluar dari sisi kanan mulutnya karena Adia adalah seorang perawat berlisensi. Dia mengatakan kalau Adia mencoba menyadarkan Lexi dengan CPR, tetapi itu tidak berhasil. Pasangan itu kemudian panik. Eric mengatakan kalau dia tidak bisa kembali ke penjara dan mereka berdua khawatir kehilangan anak-anak mereka. Mereka berbicara tentang memanggil polisi, tetapi Eric menolak. Dia mendandani Lexi dan meletakkan tubuhnya di bagasi, dan kemudian mereka masukkan ke dalam bagasi kursi belakang mobil mereka. Mereka berangkat meninggalkan anak mereka yang berusia 6 tahun di rumah sendirian. Mereka membawa bayi mereka bersama ke suatu tempat. Mereka berkeliling kota untuk mencari tempat untuk bersembunyikan tubuh. Mereka akhirnya memutuskan ke daerah terpencil di dekat I-84. Mereka menemukan tempat, lalu menggali kubur sendiri dan meletakkan tubuh Lexi dalam lubang itu. Kemudian mereka menutupinya dengan selimut. Lalu mereka berkeliling kota sampai mereka menemukan tempat sampah acak. Mereka membuang dompet Lexi dan tas yang mereka gunakan untuk membawa tubuhnya. Kemudian mereka pergi ke tempat sampah lain dan membuang karpet dari belakang mobil mereka. Mereka tidak ingin meninggalkan bukti apapun di mobilnya. Beberapa hari kemudian, Eric menjual mobilnya itu. Mereka berpikir bahwa mereka telah lolos dari kejahatan yang sempurna. Meskipun istrinya telah maju dan mengaku, dia mencoba untuk menyalahkan semua orang pada Eric. Istrinya mengatakan kalau Eric menyuntikkan obat-obat itu ke Lexi. Dia juga menyalahkan Lexi. Dia mengatakan kalau Lexi yang meminta obat-obatan dan Lexi yang meminta berhubungan. Lexi yang meminta untuk bergaul dengan mereka. Tetapi sekali lagi, Lexi masih berumur 16 tahun. Jadi jika Lexi benar-benar meminta hal itu, terserah orang dewasa dalam situasi itu menolak. Polisi akhirnya dapat melacak orang yang membeli mobil dari Eric. Mereka menemukan kalau karpet di belakang mobil itu hilang, seperti yang dikatakan Adia. Akhirnya pada tahun 2012, Eric dan Adia secara resmi didakwa atas kematian Lexi. Didakwa dengan penodaan tubuh, menghilangi jejak, dan memperoleh narkoba secara ilegal. Eric didakwa dengan penyerangan fisik anak, penghabisan, menghalangi keadilan, aktivitas yang melanggar norma hukum dengan anak di bawah umur, dan pelecehan penodaan tubuh manusia. Persidangan pun akhirnya dijadwalkan dimulai pada tahun 2014. Tetapi pada bulan Juli 2013, Eric diserang di penjara oleh teman satu selnya sendiri. Dia ditikam lebih dari 25 kali, sebagian besar lukanya dangkal, dan dia dibawa untuk menerima perawatan. Kemudian dia kembali ke selnya lagi hanya dalam waktu 24 jam kemudian. Tetapi itu menarik karena sepotong logam tajam ditemukan dalam sel. Eric sendiri akhirnya didakwa dalam percobaan penghabisan. Eric kemudian diserang karena dia telah menghabisi seorang anak. Tidak jarang orang yang menyakiti anak-anak diserang di penjara. Persidangan tetap berjalan maju, dan persidangan Eric dimulai pada tahun 2014. Penampilannya telah berubah drastis pada saat persidangan.
Dia telah mencukur jenggotnya, menata rambutnya, mengenakan jas yang menutupi semua tatonya, dan tidak mengaku bersalah. Tim pembela mencoba untuk berargumen bahwa dia telah menyuntikkan Lexi dan merupakan orang yang akhirnya menyebabkan kematian. Eric tidak bersaksi selama persidangan, tetapi dia melakukannya. Dia menceritakan kisah yang sama persis dengan apa yang dia ceritakan kepada para penyelidik kemarin. Teman Lexi yang bernama Brenna juga bersaksi selama persidangan. Dia menceritakan sejarah bagaimana Lexi bertemu dengan pasangan suami istri kriminal itu. Brenna juga mengatakan kalau mereka menggunakan narkoba dengan pasangan itu beberapa kali. Eric dan istrinya membayar Lexi dengan narkoba yang untuk mengasuh anak-anak mereka, dan mereka pergi ke pesta di rumah mereka sepanjang waktu. Narapidana dan mantan anggota geng juga bersaksi melawan Eric. Juri akhirnya memutuskan kalau Eric bersalah atas semua tuduhan dan jatuh hukuman penjara seumur hidup. Persidangannya berlangsung selama beberapa kemudian. Dia mengaku bersalah sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan. Dia mengatakan kalau dia benar-benar menyesali apa yang telah dilakukan dan jatuh hukuman penjara 5 tahun istrinya itu. Keluarga Lexi telah berbicara tentang seberapa besar kematian Lexi telah mempengaruhi mereka. Mereka mengatakan kalau Lexi seperti yang dikatakan sebelumnya benar-benar hanya bintang yang bersinar. Dia akan memiliki kemampuan mutlak untuk mengubah dunia sebelum hidupnya dipersingkat. Jadi sangat gak masuk akal, sangat tragis karena ini. Mereka memulai organisasi bernama Lexis Legacy untuk mengumpulkan uang untuk anak-anak yang berjuang melawan kecanduan narkoba. Sayangnya ada banyak yang menyalahkan korban dalam kasus ini. Ada orang yang benar-benar tidak berpikir kalau Eric dan dia harus bertanggung jawab. Mereka berpikir kalau Lexi membuat pilihan yang buruk yang akhirnya menyebabkan kematiannya sendiri.